Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah seneng banget kali ini aku bisa muncul lagi di video kali ini dan bisa bertemu sama teman-teman yang mungkin nanti akan nonton video aku. Dan kali ini nggak jauh-jauh dari tugas lagi, aku bakal bikin sebuah video yang di sini membahas tentang eh, materi perkuliahan, yang review lagi materi perkuliahan, yang kebetulan ini adalah materi pada mata kuliah komunikasi antar pribadi. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin aku akan perkenalan singkat ya sama kalian. Jadi di sini nama aku Farah Aning, biasa dipanggil Farah. Aku salah satu mahasiswa dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam di Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Catat ya. Ya mungkin udah sering ya aku kenalan dulu sebelum melanjut ke pembahasan tugas gitu ya. Nah, kali ini materi yang aku bahas itu berkenaan atau berkaitan dengan materi yang aku presentasikan ketika di mata kuliah komunikasi antar pribadi sendiri gitu. Nah, materinya itu apa sih? Jadi materi yang akan aku bahas kali ini adalah tentang jenis-jenis etika dalam komunikasi antar pribadi. Ternyata dalam berkomunikasi itu juga harus ada etikanya ya teman-teman. Nah, kali ini aku nggak banyak membahas tentang semua materinya, tapi di sini aku akan review sedikit beberapa pertanyaan yang mungkin kemarin teman-teman tanyakan saat aku presentasi gitu ya. Mungkin ada yang masih belum jelas atau gimana. Semoga video ini membantu dan kalau mungkin masih ada yang bingung atau kesalahan, teman-teman yang nonton ini bisa juga komen di bawah di kolom komentar. Semoga ya jadi pengetahuan juga buat aku, jadi ilmu buat aku kalau oh ternyata ini masih salah gitu ya. Kita sama-sama belajar aja. Oke, jadi yang pertama aku langsung masuk ke beberapa pertanyaannya ya. Salah satunya adalah membahas tentang faktor-faktor yang mendorong adanya etika dalam sebuah komunikasi antar pribadi. Jadi di sini ada faktor pendorongnya, itu ada dua, yaitu faktor dari internal maupun faktor dari eksternal. Nah, faktor dari internal sendiri ini berkaitan dengan adanya perkembangan kognitif dan juga afektif. Kalau untuk afektif sendiri itu latar belakang ya, lebih ke bagaimana budayanya, sukunya, rasnya gitu. Jadi eh, cara dia berperilaku pun akan apa ya, sama gitu, akan itu kayak kebawaan gitu ya. Tapi kalau untuk yang perkembangan kognitif ini, perkembangan kognitif itu adalah perkembangan yang eh, terjadi sejak kita mulai kecil atau mulai bayi gitu ya sampai sekarang itu berproses karena perkembangan kognitif sendiri adalah perkembangan cara berpikir kita. Nah, kenapa sih perkembangan kognitif ini sangat penting untuk pembentukan etika? Karena yang seperti tadi aku jelasin, perkembangan kognitif adalah perkembangan tingkat cara berpikir. Nah, jadi semakin kita besar, semakin kita eh, tambah usia, cara berpikir kita akan berubah gitu ya. Dari mulai yang anak kecil mungkin dikasih tahu, jadi kita tuh kalau sama sesama itu harus sopan santun, harus jaga perilaku, terus nggak boleh berkata kasar gitu ya. Itu kan mereka pasti cuman iya nurut gitu ya. Kenapa? Karena itu nggak boleh, itu nggak baik, dia nurut. Tapi semakin kita besar, semakin kita juga mengetahui lingkungan gitu ya. Jadi kita akan berubah gitu cara pandang kita. Kenapa sih dulu aku tuh nggak boleh seperti ini, nggak boleh berperilaku kasar, nggak boleh yang berperilaku tidak baik, nggak sopan sama orang tuh kenapa? Nah, di situ perkembangan kognitif kita akan semakin meningkat karena kita juga berpikir kenapa sih seperti itu. Nah, mungkin juga yang sebelumnya kita masih belum apa ya, bahasanya tuh masih belum baik dalam berperilaku, di sini kita juga akan memahami dan oh iya berarti aku harus kayak gini, aku harus semakin seperti ini biar etika aku, cara berperilaku aku semakin baik gitu ya. Jadi ada hal yang penting gitu dalam pembentukan etika yang bersumber dari perkembangan kognitif seorang manusia gitu. Nah, yang kedua ini ada faktor dari eksternal yang seperti kita tahu, faktor eksternal itu faktor dari luar
Jadi faktor dari lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan apa ya, sekitar kita sendiri gitu ya, circle pertemanan kita juga sangat mendorong bagaimana perilaku kita gitu. Kalau kita bisa memilah dan memilih eh, circle pertemanan kita, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus diikuti dan mana yang harus dijauhi gitu, itu juga akan mendorong adanya etika yang baik dalam kita berperilaku gitu. Nah, selain faktor pendorongnya juga ada faktor penghambat atau faktor yang membuat etika ini semakin pudar gitu. Salah satunya adalah adanya campur tangan lingkungan atau faktor dari lingkungan yang mungkin ketika kita baru masuk ke dalam lingkungan tersebut, kita pasti akan menemukan orang-orang baru yang mungkin cara apa ya, pengasuhannya, pola asuhnya sama orang tua itu berbeda dengan kita gitu ya. Sebenarnya kenapa sih anak yang mungkin dulu itu sering dikasih tahu sama orang tuanya, sering diajarin hal yang baik, tapi ketika udah gede dia bisa jadi itu akan salah pergaulan atau mungkin etikanya yang baik itu akan pudar. Kenapa sih? Apa hanya karena lingkungan? Lalu bagaimana ajaran selama ini dari orang tua kepada anak sampai ketika anak itu keluar kok dia bisa pudar gitu aja. Nah, yang perlu kita ingat, pembelajaran itu tidak hanya ketika kita kecil. Sampai kita tua nanti, kita juga butuh belajar, kita butuh bimbingan, kita butuh ilmu-ilmu dan pengetahuan dari orang lain, pengalaman-pengalaman orang lain gitu ya, yang bisa kita pelajari. Karena belajar itu nggak cuman sekali dua kali doang, tapi sampai usia tua pun kita masih bisa dan masih punya hak untuk belajar gitu ya. Jadi bimbingan orang tua pun tidak hanya waktu kecil aja, tapi waktu kita gede, kita remaja, bahkan kita dewasa atau mungkin kita udah berkeluarga pun kita juga butuh bimbingan gitu. Bimbingan yang dimaksud adalah bimbingan masukan-masukan, saran kayak gitu-gitu ya, yang bisa kita pertimbangkan untuk kehidupan kita ke depannya. Jadi kalau dibilang apakah pembelajaran orang tua di rumah itu gagal, kok sampai anaknya berperilaku yang kurang baik ketika di luar gitu, padahal waktu kecil sangat diajari hal-hal yang baik. Nah, itu sebenarnya bukan hanya di pola asuhnya aja yang harus dilihat, tapi juga bagaimana sih orang tua itu menjaga anaknya, membimbing anaknya saat usia kecil, remaja maupun dewasa gitu. Apalagi remaja ya, usia-usia yang sangat rentan dengan pergaulan, usia-usia yang biasanya tuh sering ngikutin temennya. Nah, di sini orang tua juga berhak untuk tetap membimbing gitu ya. Jadi kalau misal kita hanya berpacu pada penjagaan waktu kecil, itu belum berarti kita bisa terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa aku jawab, yang bisa aku jelasin ya, pertanyaan dari presentasi yang sebelumnya yang bisa aku review kembali di video kali ini. Semoga teman-teman yang nantinya akan nonton video ini paham dengan materi yang aku sampaikan. Dan sekali lagi, kalau kalian ada yang punya sanggahan atau ada yang punya pendapat lain, silahkan komentar karena kita sama-sama belajar gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih bagi kalian yang udah dengerin aku. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.